Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Elasari dengan NIM 24042024. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul eh, Analisis Sosiologis Terhadap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Birokrasi Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Arta Dini Akmal, MPA. Nah, kalau kita lihat, korupsi, kolusi, dan nepotisme masih menjadi masalah aktual dalam birokrasi Indonesia karena praktik ini terus melemahkan kualitas pelayanan publik, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menghambat terwujudnya reformasi birokrasi yang bersih dan profesional. Ketika birokrasi tidak berjalan secara transparan dan akuntabel, masyarakat akan merasakan pelayanan yang lambat, tidak adil, dan cenderung berbelit. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan KKN bukan hanya soal pelanggaran aturan, tetapi juga berkaitan dengan budaya kerja dan perilaku aparatur dalam sistem administrasi publik. Nah, untuk rumusan masalah, dalam tulisan ini saya membatasi pembahasan pada tiga hal. Yang pertama, yaitu bagaimana sosiologi administrasi menjelaskan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam birokrasi. Kedua, apa saja faktor yang menyebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme masih terus terjadi. Dan yang ketiga, solusi apa yang paling mungkin dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Tiga rumusan masalah ini saya gunakan supaya pembahasan tetap fokus dan tidak melebar ke mana-mana. Untuk tujuan dari tulisan ini ada tiga juga. Yang pertama, untuk menganalisis korupsi, kolusi, dan nepotisme dari sudut pandang sosiologi administrasi. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penyebab korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam birokrasi. Dan yang ketiga, untuk merumuskan solusi yang bisa digunakan dalam upaya memperbaiki sistem birokrasi. Harapannya, tulisan ini tidak hanya berhenti pada teori, akan tetapi juga bisa memberi gambaran tentang langkah perbaikan yang lebih nyata. Selanjutnya itu landasan teori. Secara teori, sosiologi administrasi melihat birokrasi sebagai bagian dari kehidupan sosial. Artinya, birokrasi itu tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh manusia, nilai, norma, dan hubungan antar individu di dalam organisasi. Jadi, kalau ada masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, kita tidak hanya cukup eh, melihat aturannya saja, tetapi juga harus melihat bagaimana budaya kerja, relasi kekuasaan, dan kebijakan yang berkembang di dalam lembaga tersebut. Dengan kata lain, birokrasi adalah sistem sosial dan karena itu ia sangat dipengaruhi oleh perilaku manusianya. Selanjutnya, analisis isu. Kalau dianalisis lebih jauh, KKN dalam birokrasi Indonesia dapat dipahami sebagai persoalan yang bersifat struktural, sistematik, dan kultural. Karena praktik ini tidak muncul hanya dari perilaku individu, tetapi dari pola pikir, tata kelola, dan budaya yang berkembang di dalam organisasi pemerintahan. Secara struktural, lemahnya sistem merit membuat proses rekrutmen, promosi, dan mutasi jabatan seringkali tidak sepenuhnya berbasis kompetensi, melainkan dipengaruhi oleh kedekatan, loyalitas, atau kepentingan tertentu. Secara sistemik, pengawasan yang rendah dan transparan yang belum maksimal membuat ruang bagi penyalahgunaan wewenang, sehingga praktik menyimpang dapat terus berlangsung tanpa kontrol yang memadai. Sementara itu, secara kultural, budaya birokrasi yang permisif terhadap penyimpangan membuat korupsi, kolusi, dan nepotisme seolah menjadi hal yang dianggap biasa, bahkan kadang dinormalisasi dalam praktik kerja sehari-hari. Selain itu, intervensi politik juga memperkuat terjadinya KKN karena birokrasi sering dijadikan alat kepentingan kekuasaan, bukan sebagai institusi pelayanan publik yang netral. Kombinasi dari lemahnya sistem merit, pengawasan yang tidak efektif, intervensi politik, dan budaya birokrasi yang permisif inilah yang membuat korupsi, kolusi, dan nepotisme sulit diberantas dan terus berulang dalam birokrasi Indonesia. Selanjutnya, dampak. Dampak korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat besar dan tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme membuat pelayanan publik menjadi buruk karena proses administrasi sering tidak berjalan secara adil, transparan, dan efisien.
Masyarakat bisa mengalami pelayanan yang lambat, berbelit-belit, bahkan diskriminatif. Dari sisi keuangan negara, KKN menyebabkan anggaran tidak digunakan secara optimal karena sebagian sumber daya justru bocor melalui penyalahgunaan wewenang, korupsi pengadaan, atau praktik kolusi yang merugikan kepentingan umum. Selain itu, KKN juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena birokrasi dipandang tidak lagi bersih dan tidak benar-benar bekerja untuk publik. Dampak lain yang sangat penting adalah terganggunya profesionalisme birokrasi sebab jabatan dan posisi tidak selalu diisi oleh orang yang kompeten, melainkan oleh orang yang memiliki kedekatan atau kepentingan tertentu. Akibatnya, kinerja aparatur menjadi tidak maksimal, kualitas kebijakan menurun, dan birokrasi sulit menjadi lembaga yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Untuk solusi, solusi untuk mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak cukup hanya mengandalkan sanksi hukum. Karena akar persoalan juga berada pada sistem, budaya, dan perilaku aparatur. Pertama, penguatan integritas dan pengawasan perlu dilakukan agar setiap proses birokrasi memiliki kontrol yang jelas dan tidak mudah disalahgunakan. Yang kedua, transparansi dalam pengadaan dan rekrutmen harus diperkuat supaya setiap jabatan dan proses pengadaan benar-benar terbuka, objektif, dan berbasis kompetensi. Ketiga, penegakan sistem merit menjadi sangat penting karena sistem ini menempatkan kualitas, kemampuan, dan kinerja sebagai dasar utama dalam promosi maupun penempatan jabatan sehingga peluang nepotisme dan favoritisme dapat ditekan. Yang keempat, digitalisasi layanan publik dan partisipasi masyarakat perlu dimaksimalkan agar proses administrasi lebih terbuka, cepat, dan mudah diawasi oleh publik. Kelima, eh, yaitu penguatan etika dan kapasitas sosiologis birokrat juga sangat diperlukan karena aparatur yang memiliki integritas, kepekaan sosial, dan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat akan lebih mampu menjalankan tugas secara profesional dan tidak mudah terjebak dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, solusi terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme harus berjalan secara terpadu antara perbaikan sistem, penguatan kontrol, dan pembentukan karakter aparatur yang berorientasi pada kepentingan publik. Nah, dari penjelasan tadi, dapat saya simpulkan bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme bukan hanya masalah individu yang berbuat curang, tetapi merupakan masalah sosial yang melekat dalam sistem birokrasi. Hal ini terjadi karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dipengaruhi oleh struktur organisasi yang lemah, budaya kerja yang permisif, serta perilaku aparatur yang tidak selalu berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, em, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyasar tiga hal sekaligus, yaitu perbaikan struktur, birokrasi, perubahan budaya organisasi, dan pembenahan perilaku aparatur. Jika ketiga aspek tersebut diperbaiki secara bersamaan, maka birokrasi akan lebih mudah berkembang menjadi lembaga yang bersih, profesional, dan benar-benar melayani masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.